zaman Kaisar Kuning atau Huangdi, ada sebuah fragmen kalimat menarik yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Kaisar mengajarkan rakyatnya untuk memasak gandum dan beras menjadi bubur ketika bahan pangan menipis. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Before It, podcast yang ngebahas tentang sejarah makanan yang ada di seluruh dunia. Masih sama gue Zil Karim di sini. Yes, langsung aja, nggak pakai banyak ngomong, nggak pakai banyak bacot ya kan. Di menu episode kali ini, gue mau bahas satu makanan yang sebenarnya visualnya tuh biasa banget, standar-standarnya mungkin. Tapi kalau misalkan ngomongin makanan ini ke dalam media sosial, menjadi perdebatan para warganet yang bahkan menjadi terbelah nih kubunya nih menjadi dua. Karena itu militan banget menurut gue. Ya mungkin dari judulnya dan dari ciri-ciri itu lo udah tahu gue akan ngebahas apa. Yap, bener banget, gue akan ngebahas tentang bubur ayam yang dari Indonesia. Tapi sebelum masuk ke dalam sejarahnya, ke dalam ceritanya seperti mangkuknya yang dalam itu, gue pengen nanya nih sama lo. Ya mungkin lo lagi dengerin Before It ini lagi di kantor, atau lagi di jalan, atau lo mungkin lagi makan bubur ayam ya kan. Gue tuh mau nanya sama lo tuh tim bubur diaduk atau tim bubur yang gak diaduk? Atau jangan-jangan lo punya tim sendiri nih ya, mungkin ya gue tim yang kayak begini nih. Ya apapun itu yang lo pilih, kita tuh harus sepakat nih kalau bubur ayam itu sebenarnya adalah ultimate comfort food. Ya mau lagi sehat walafiat, mau lagi masuk angin, lagi patah hati, ataupun lagi dompet tipis di akhir bulan, bubur ayam itu selalu ada sebenarnya buat kita. Kenapa? Karena dia tuh hangat, lembut, dan enggak pernah menghakimi kita ya kan. Tapi pernah gak sih pas lagi makan asik-asik gitu kan, suapan pertama, suapan kedua, lo tuh sambil mikir, ini tuh dari mana sih idenya sebenarnya? Kok bisa-bisanya beras dimasak sampai hancur begini dan jadi sepopuler ini? Kenapa gitu kan? Nah itu dia, di menu episode kali ini gue bakal kupas tuntas. Karena ini menarik banget menurut gue. Ya bubur ayam itu terlihat sederhana, tapi mungkin sejarahnya ada sejarah panjang di dalamnya ya kan? Dan akulturasi budaya juga kah? Atau apapun itu? Ya kita akan cari tahu sekarang nih. Let's go. Oke cuy, kita masuk ke mesin waktu dan akan gue bawa jauh ke belakang dulu nih. Kita gak bisa ngomongin bubur ayam lokal tanpa tahu dari mana konsep bubur itu lahir. Seringkali kita mikir bubur itu cuma nasi yang kebanyakan air kan. Tapi secara antropologi kuliner, bubur adalah salah satu bentuk penciptaan pangan paling tua dalam peradaban manusia. Bayangin aja, sebelum manusia kenal teknologi menanak nasi yang pulen pakai rice cooker atau kukusan bambu, manusia purba itu udah mengolah biji-bijian sedari dulu cuy. Mulai dari gandum, jawawut atau millet, sorghum, sampai beras dengan cara menumbuknya pakai batu. Bayangin aja lu tumbukin pakai batu ya kan. Kalau sekarang mungkin udah terlalu canggih dan modern kali ya. Dari menumbuk pakai batu tersebut, terus merebusnya di dalam wadah tanah liat yang diisi air di atas api unggun. Hasilnya apa? Ya jadilah si bubur itu. Jadi cuy, bubur itu sebenarnya mendahului penemuan nasi padat ataupun roti sekaligus. Tapi peradaban yang mencatat bubur secara administratif dan menjadikannya sebuah budaya yang sakral adalah Tiongkok kuno. Di sana bubur disebut zhou atau yang biasa kita kenal lewat serapan bahasa Inggris yaitu konge. Catatan tertulis paling awal soal bubur ini ada di buku Zhou Su, buku sejarah dinasti Zhou yang mencatat peristiwa dari sekitar tahun 2400 sebelum Masehi. Bayangin aja cuy, 4000 tahun lalu orang itu udah mendokumentasikan makanan ini. Di zaman Kaisar Kuning atau Huangdi,
ada sebuah fragmen kalimat menarik yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Kaisar mengajarkan rakyatnya untuk memasak gandum dan beras menjadi bubur ketika bahan pangan menipis. Dari sinilah kita tahu, bubur itu lahir dari rahim yang namanya bertahan hidup atau mode survival. Sekarang gue akan bedah situasinya secara logika. Di masa Tiongkok kuno, kelaparan akibat musim dingin ekstrim atau banjir bandang Sungai Kuning itu tuh sering banget terjadi. Kalau sebuah desa cuma punya satu karung beras untuk menghidupi 100 orang, dipastikan mereka bakalan kelaparan kalau beras itu dimasak jadi nasi yang padat. Tapi para tetua menyadari sebuah keajaiban sains dapur. Beras punya sifat menyerap air yang luar biasa, mengalami gelatinisasi pati. Ketika satu porsi beras direbus dengan air yang volumenya 5 sampai 8 kali lipat dalam waktu lama, butiran berasnya pecah. Airnya mengental dan volumenya membengkak jadi satu kuali yang besar. Satu genggaman beras yang tadinya cuma cukup buat satu orang, sekarang bisa bikin satu keluarga kenyang dan bahkan menghangatkan. Lama-kelamaan, fungsi bubur itu bergeser dari sekedar makanan penyelamat kelaparan menjadi makanan medis. Di masa dinasti Han, ada seorang tabib legendaris bernama Zhang Zongjing. Dia sering meresepkan bubur encer panas yang dicampur tanaman herbal kepada pasiennya. Menurut ilmu pengobatan Tiongkok kuno, bubur itu sangat ramah bagi limpa dan lambung. Energi tubuh atau qi tidak perlu habis dikuras untuk mencerna makanan yang keras, sehingga tubuh bisa fokus menyembuhkan dirinya sendiri dari penyakit itu. Nah, itu tuh alasan ilmiah kenapa sampai sekarang kalau kita lagi sakit, yang kepikiran pertama kali pasti beliin bubur dong. Itu tuh insting purba kita yang berbicara cuy. Seiring waktu berjalan, masuk ke dinasti Tang dan dinasti Song, bubur itu naik kelas. Dia bukan lagi cuma makanan orang miskin ataupun orang sakit. Para penyair, filsuf, dan bangsawan mulai tergila-gila sama bubur tuh. Mereka bikin variasi bubur yang mewah, dicampur dengan daging buruan, seafood, sayuran langka, bahkan bunga teratai. Bubur bertransformasi dari simbol kemiskinan menjadi seni kuliner yang membutuhkan teknik yang tinggi. Terus, gimana ceritanya Zhou atau Konge dari daratan Tiongkok ini bisa berimigrasi dan berubah wujud jadi bubur ayam kuah kuning kesukaan kita di Nusantara? Kuncinya ada pada jalur perdagangan maritim dan gelombang imigrasi besar-besaran masyarakat Tiongkok Selatan, terutama di provinsi Guangdong dan Fujian, suku Hokkien, Hakka, Teochew, menuju Asia Tenggara pada saat itu, termasuk Kepulauan Nusantara sekitar abad ke-15 sampai ke abad 19. Para imigran ini berlayar membawa baju di badan, harapan baru, dan tentu aja memori rasa dari kampung halaman mereka. Begitu mereka mendarat di kota-kota pelabuhan Nusantara, mereka mulai mendirikan komunitas nih, yang kita kenal sebagai pecinaan atau kampung Cina. Disinilah interaksi budaya dimulai. Awalnya mereka tuh masak bubur pesisir seperti di Tiongkok. Bubur putih yang dimasak dengan kaldu babi atau kaldu ayam yang rasanya gurih lembut, toppingnya minimalis seperti irisan jahe, daun bawang, cakwe, atau telur asin. Tapi mereka itu hidup berdampingan dengan masyarakat lokal Nusantara yang lidahnya itu kaya akan rasa, akan rempah-rempah yang kuat. Lidah lokal kita kan tuh nggak terbiasa tuh makan makanan yang terlalu polos atau hambar. Biasa banget kan? Kita suka yang gurihnya nendang, ada asin-asinnya, manis, pedas, dan wangi rempah yang pekat. Melalui proses asimilasi berabad-abad perjalanannya itu terjadi kompromi kuliner yang indah nih.
Kaldu babi diganti sepenuhnya dengan kaldu ayam karena menyesuaikan mayoritas masyarakat Nusantara yang muslim di sini. Terus mulai deh dimasukin elemen-elemen lokal seperti kunyit yang menggugah selera, kemiri untuk kekentalan kuah, ketumbar, sereh, hingga daun salam. Dari perkawinan silang budaya inilah lahir variasi bubur ayam khas Nusantara yang daerahnya punya sejarahnya masing-masing cuy. Nah sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Membedah sejarah daerah dari 3 mazhab besar bubur ayam di Indonesia. Mengapa 3 kota ini seperti Jakarta, Cirebon, dan Cianjur bisa melahirkan gaya bubur yang beda banget? Semua itu ada alasan sejarahnya tersendiri cuy. Yang pertama di kota Batavia atau Jakarta. Hubungan pembauran budaya yang dinamis. Kita mulai dari ibu kota Jakarta yang dulunya bernama Batavia. Sebagai kota pelabuhan utama VOC, Batavia adalah kuali peleburan atau melting pot. Raksasa. Di sini komunitas Tionghoa, Eropa, Arab, serta suku-suku lokal seperti Jawa, Sunda, Bali, dan Makassar hidup berdekatan cuy. Kawasan Glodok dan sekitarnya menjadi pusat perputaran budaya Tionghoa. Di Batavia, bubur ayam berkembang menjadi makanan jalanan atau street food yang dijajakan oleh pedagang pikulan. Ciri khas bubur ayam Jakarta atau bubur ayam Betawi adalah teksturnya yang kental dan toppingnya yang super duper rame. Kenapa rame? Karena masyarakat Betawi itu menyukai kemeriahan dalam rasa makanan. Masuklah pengaruh lokal seperti kerupuk kanji orange yang murah meriah, emping melinjo yang membawa rasa sedikit pahit, gurih khas Nusantara. Kacang kedelai goreng yang memberi tekstur kriuk serta penggunaan kecap manis. Ingat, kecap manis itu produk asli asimilasi Tionghoa Nusantara di Pulau Jawa. Bubur Jakarta mencerminkan karakter kotanya tersendiri. Sibuk, padat, rame, tapi semua elemennya entah bagaimana bisa bersatu dengan asik saat kita makan cuy. Nah yang kedua adalah Kesultanan Cirebon. Kota wali, jalur rempah, dan pengaruh kuat Tiongkok. Kita bergeser ke timur ke Cirebon. Cirebon ini secara sejarah adalah wilayah yang magis banget. Dia adalah kota pelabuhan kuno yang menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa oleh Sunan Gunung Jati. Tapi tahu nggak sih loh, sejarah Cirebon itu erat banget kaitannya sama Tiongkok. Sunan Gunung Jati itu memperistri seorang putri dari dinasti Ming bernama Putri Ongtien. Kedatangan Putri Ongtien ke Cirebon pada abad ke-15 membawa rombongan besar pengawal, pengrajin, dan juru masak dari Tiongkok. Mereka membawa keramik, sutra, dan tradisi kuliner termasuk teknik memasak bubur itu tuh. Namun, karena Cirebon juga merupakan bagian dari jalur rempah dan kental dengan budaya pesisir Jawa dan Sunda, bubur ayam di sini mengalami modifikasi yang sangat eksotis. Bubur Cirebon terkenal dengan kuah kaldu kuning yang sangat pekat. Kuah ini bukan cuma pakai kunyit, tapi pakai lada putihnya kencang banget. Pakai pala dan aromanya sangat herbal. Selain itu, bubur Cirebon itu otentik taburi dengan daun kucai, sayuran aromatik khas Tionghoa yang tumbuh subur di sana cuy. Lalu disajikan dengan kerupuk melarat atau kerupuk yang digoreng pakai pasir. Dan selain kerupuk melarat, ada juga yang biasanya pakai kerupuk putih gurih. Karakter bubur Cirebon itu tegas, berempah, dan menghangatkan, mencerminkan perpaduan budaya keraton dan pesisir. Nah yang terakhir itu adalah Kabupaten Cianjur. Surga beras dan kelembutan daerah Pasundan nih. Kita naik ke daerah pegunungan di Jawa Barat yaitu Cianjur. Kalau dengar kata Cianjur yang ada di kepala kalian pasti beras pandan wangi. Betul banget. Sejak zaman kolonial Belanda, Cianjur di bawah kepemimpinan para bupati setingkat Menak atau bangsawan Sunda. Sudah ditata sebagai lumbung padi utama di tanah Pasundan karena tanahnya vulkanis yang sangat subur dan dialiri pegunungan yang jernih cuy.
Karena Cianjur punya akses ke beras kualitas premium yang pulen dan wangi alami, masyarakat nggak perlu nih repot-repot menyembunyikan rasa bubur di balik kuah siraman yang terlalu tebal. Bubur Cianjur itu punya karakteristik tekstur yang sedikit lebih encer, tapi luar biasa lembut dan smooth. Karena berasnya tersendiri, udah berkualitas tinggi cuy. Sejarah keunikan bubur Cianjur terletak pada toppingnya yang disebut paisan. Masyarakat Sunda terkenal jago banget mengolah jeroan dan menyukai lauk yang dimasak pelan. Paisan ini adalah campuran ati, ampla, dan usus ayam yang dimasak bumbu kuning basah, menyerupai isi pepes. Ditambah lagi dengan taburan daun bawang dan daun goreng yang melimpah. Jadi ketika lo makan bubur Cianjur, ada rasa manis gurih alami dari beras berpadu dengan gurih pekat dari jeroan ayam bumbu kuning. Sangat anggun dan menenangkan, persis seperti suasana alam Cianjur. Alright, setelah kita cari tahu sejarahnya dan kita udah memasuki mesin waktu untuk mengulik-ngulik sejarah bubur ayam tersebut, kita masuk ke dapur nih sekarang nih. Kelihatannya bikin bubur itu seperti yang gampang banget. Tinggal banyakin airnya beres. Tapi cuy, tunggu dulu nih. Masak bubur ayam yang enak itu, yang punya tekstur yang creamy, nggak gampang berair, dan gurihnya meresap sampai ke bulir beras terdalam, itu tuh butuh teknik dan kesabaran yang tingkat dewa. Kalau ngomongin bahan bakunya, ya sebenarnya gampang sih. Bahan bakunya cuma beras yang menjadi pondasi. Ini tuh disarankan pakai beras yang pulen, bukan yang perak. Beras pulen punya kandungan amilosa yang lebih rendah. Jadi pas dimasak, dia bakal melepas pati dengan baik dan menghasilkan tekstur bubur yang kental alami tanpa perlu ditambah pengental seperti sagu atau maizena. Kemudian air kaldu. Ini kuncinya cuy. Bubur ayam yang enak itu masaknya bukan pakai air biasa, tapi pakai air rebusan ayam atau kaldu yang melimpah. Biasanya pakai tulang-tulang ayam atau ayam utuh yang direbus lama atau slow cooking bersama jahe, daun salam, dan sedikit sereh buat ngilangin bau amisnya. Kemudian membutuhkan ayam. Biasanya pakai ayam kampung atau ayam pejantan karena kaldunya lebih gurih dan dagingnya nggak gampang hancur pas direbus lama. Dan yang terakhir, bumbu kuah kuning. Terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, biar gurih tuh. Kunyit, nah ini buat warna kuningnya itu yang biar indah gitu kan. Ketumbar, lada, jahe, dan lengkuas. Pertama-tama kita bikin dulu nih kaldunya. Ayam direbus sampai sari-sarinya keluar semua. Setelah ayamnya matang, diangkat. Nanti dagingnya digoreng sebentar terus disuir-suir buat topping. Jangan digoreng sampai kering biar nggak keras pas dimakan. Nah, air kaldu sisa rebusan ayam tadi jangan dibuang cuy. Itu adalah emas cair. Masukkan beras yang udah dicuci bersih ke dalam air kaldu itu. Perbandingannya antara 1:5 atau 1:6. Tergantung gimana jenis berasnya cuy. Disinilah ujian kesabaran dimulai. Beras itu harus dimasak dengan api kecil ke sedang dan harus diaduk secara berkala. Kenapa harus diaduk? Biar bagian bawahnya enggak gosong dan adukan itu membantu butiran beras pecah dan mengeluarkan pati secara maksimal. Proses ini biasanya memakan waktu 1-2 jam sampai benar-benar bertransformasi jadi bubur yang lembut dan silky. Sembari nunggu bubur matang, kita tumis dulu nih bumbu halus kuning. Terus masukin sisa kaldu buat jadi kuah siraman buburnya nanti. Pas semua komponen ini menyatu dalam mangkok, lahir tuh mahakarya sarapan pagi yang enggak ada duanya ya kan. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang sejarahnya, bahan bakunya, cara pembuatannya. Enggak lengkap kalau gue enggak ngebahas tentang fakta menarik si bubur ayam tersebut nih. Yang pertama, sains dibalik tim diaduk ataupun tim enggak diaduk. Secara sains, kenapa sih ada orang yang sensitif banget sama cara makan bubur?
Buat tim yang gak diaduk, mereka cari pengalaman tekstur. Mereka pengen ngerasain lembutnya bubur di suapan pertama, kriuknya kacang di suapan kedua, dan asinnya kecap di suapan ketiga. Ada estetika visual yang dijaga di sana. Sementara kalau tim yang diaduk, mereka tuh mengejar homogenitas rasa. Mereka tuh pengen di setiap suapan semua elemen dari bubur, kuah, ayam sampai kerupuk terdistribusikan secara adil dan merata. Nggak ada yang dianaktirikan cuy. Secara psikologis, tim diaduk ini biasanya orangnya praktis dan efisien. Kalau lo tuh gimana nih? Lo yang diaduk atau yang nggak diaduk? Yang kedua, filosofi bubur sudah menjadi bubur. Kita sering banget dengar peribahasa nasi udah jadi bubur. Yang artinya sesuatu yang udah terlanjur terjadi dan nggak bisa diubah lagi. Biasanya konotasinya negatif atau sebuah penyesalan. Tapi kalau dari sudut pandang kuliner, kita mau balik lagi nih ke filosofinya. Iya sih, nasi udah jadi bubur. Tapi bubur itu kalau dikasih kuah kuning, dikasih suiran ayam, dikasih sate usus, harganya malah jadi lebih mahal dan rasanya jauh lebih enak daripada nasi polos. Jadi, kalau ada hal buruk yang terjadi di hidup lo, jangan nyerah. Jadiin itu sepotong kreativitas, hias dengan hal-hal baik, dan jadilah bubur ayam yang luar biasa. Anjay, gokil kan? Dan yang ketiga, cakwe. Pasangan bubur, pasangan hidup kali ya bagi bubur gitu. Tahu gak sih lo kenapa bubur ayam itu selalu pakai cakwe? Di Tiongkok, cakwe atau youtiao itu tuh punya sejarah politis sebagai simbol protes rakyat terhadap pejabat korup di masa dinasti Song. Ketika dibawa ke Indonesia, cakwe melokal dan teksturnya yang kenyal, garing ternyata pas banget buat ngimbangin tekstur bubur yang lembut. Mereka adalah perfect match di dunia kuliner. Ternyata kalau misalkan di Tiongkok, cakwe itu sebuah protes rakyat terhadap pejabat yang korup ya. Nah, protesnya cuman ngasih ini doang tuh, apa namanya, cakwe. Gimana kalau dilemparin kalau di Indonesia ya? Anjay. Ya tadi udah gue awalin dari cerita krisis pangan di zaman dinasti Zhou ribuan tahun lalu. Menyeberangi lautan bersama para pelaut Tiongkok, bertransformasi di pesisir Nusantara, dan sampai akhirnya jadi rebutan dua kubu, tim diaduk dan tim gak diaduk. Semangkok bubur ayam ternyata bukan cuma soal mengenyangkan perut yang keroncongan cuy. Tapi itu tuh adalah bukti nyata bagaimana sejarah, budaya, dan kreativitas manusia bisa bersatu dalam harmoni yang super gurih cuy. Jadi kurang lebihnya seperti itu tentang sejarah bubur ayam. Yang dimana lagi dan lagi makanan ini adalah hasil akulturasi dan percampuran budaya cuy. Ya lagi dan lagi Tiongkok lagi yang datang ke sini membawa makanan. Ternyata di zaman itu di abad ke-15 dan sekitarnya itu tuh banyak ternyata ya makanan-makanan yang dibawa dari Tiongkok ke Nusantara dan bergabung tuh menjadi sebuah makanan-makanan dan menjadi makanan kuliner khas di sebuah daerah-daerah. Karena kan penyebaran masyarakat Tiongkok mungkin banyak juga ya, nggak cuma di Batavia ataupun di tempat lain, banyak juga, dan akhirnya itu tuh menyampurkan budaya-budaya tersebut termasuk makanan itu tuh. Dan benang merahnya yang gue cari tahu selama ini di Before It, kita tuh sedekat itu ya sama bangsa Tiongkok itu. Percampuran makanan itu udah banyak banget gitu menurut gue. Dari beberapa menu episode sebelumnya gue ngebahas lagi-lagi percampuran antara Tiongkok dan Nusantara, Tiongkok dan Nusantara. Ya mau gimana pun perpaduan dan kolaborasi itu penting banget. Jadinya menjadi sesuatu yang long last gitu, menjadi sesuatu yang booming atau viral untuk zaman sekarang gitu kan. Ya semoga hal-hal kayak gitu tuh bisa tercipta gitu dari sekarang ataupun ke depannya, yang kolaborasi ya, yang bukan yang bisa dibilang bukan yang dijajah gitu. Kalau sekarang mungkin lebih banyaknya dijajah, kita tuh mengikuti yang di sana seperti apa, yang di sini seperti apa gitu. Kalau bisa tuh dikolaborasi, yang di sana seperti apa, di sini seperti apa, dijadiin satu, sebuah kesatuan yang menarik sih. Kira-kira apa ya?
untuk zaman sekarang nih. Tapi kalau misalkan ngomongin makanan, kayak semua makanan udah tamat kali ya dijadiin satu dan jadi sebuah makanan-makanan yang baru gitu yang muncul. Dan menariknya Tiongkok itu nggak cuma ke Nusantara tapi ke Eropa pun dia membawa resep-resep makanan itu yang tadinya mungkin makanan kecil tapi bisa diolah menjadi makanan yang luar biasa di daerah-daerah tersebut. Menarik banget kalau misalkan ngebahas tentang makanan ini. Ya mungkin cukup sekian tentang menu episode kali ini yang ngebahas tentang bubur ayam. Terima kasih yang udah mendengarkan. Di subscribe juga YouTube channelnya Before It. Terima kasih yang udah nge-follow, yang udah nge-subscribe, yang udah ngedukung Before It sampai sekarang. Ya ajak teman-teman lo, ajak sahabat-sahabat lo, keluarga lo, siapapun itu lo ajak ya kan. Biar kenal Before It, biar kita belajar bareng-bareng tentang sejarah makanan. Dan ya biar makan itu nggak cuma makan, tapi punya meaningnya tersendiri. Asik. Ya pokoknya cukup sekian tentang menu episode kali ini. Terima kasih yang udah menonton dan mendengarkan. Gue Zil Karim dan ini Before It. Sampai bertemu di menu episode selanjutnya. Bye-bye.